Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Matius 5 ayat 37. Saya bacakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jemaat dikasihi Tuhan, kebenaran dengan dosa atau sesuatu yang dosa itu sebetulnya batasannya sudah jelas antara ya dan tidak. Tetapi seringkali orang bermain di area abu-abu atau gray area. Ya, sehingga akhirnya yang benar terlihat seperti salah, yang salah malah seperti benar. Padahal kita mesti tegas mengenai kebenaran. Ya, termasuk mengatakan sesuatu. Kalau itu benar, ya katakan benar adanya. Ya, katakan iya. Hati-hati ketika sesuatu yang sudah jelas itu benar, tetapi kita tidak mengatakannya sebagai kebenaran, nah, iblis akan bermain di sana. Begitu juga dengan sebaliknya. Apa yang salah, apa itu dosa, jelas-jelas tidak seharusnya, tetapi kita tidak berani mengatakan tidak. Hati-hati, iblis akan memainkan itu sehingga terjadi ya justru salah adanya. Kita mesti berhati-hati karena kita sebagai orang percaya, perkataan kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, tidak perlu bersumpah demi ini dan itu. Kita orang percaya, ya, salah satu yang harus dipegang adalah perkataan. Apa yang kita ucapkan. Ya, sehingga ketika orang sudah nggak bisa dipegang ucapannya, orang bisa bilang, oh raiso dicekel gunemane. Ya, tidak bisa dipegang ucapannya. Dia mengatakan A, tetapi sesungguhnya bukan A. Ya, dia mengatakan ya, tetapi ternyata tidak. Dia mengatakan tidak, tetapi iya. Nah, ini perkataan yang tidak tegas, perkataan yang tidak jelas seperti inilah sesungguhnya area bermainnya si jahat. Iblis selalu memanfaatkan situasi ini sehingga kebenaran itu menjadi bimbang, membuat orang bimbang. Orang jadi ragu, orang menjadi tidak berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak.
Ya, iblis memainkan area itu. Karena itu sebagai orang percaya, perhatikan ucapanmu. Jadi jangan sampai kita nggak bisa dipercaya. Jangan sampai ucapan kita ini justru dimanfaatkan iblis untuk senjata bagi kehancuran. Tetapi sebaliknya, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Memang ada kalanya ada konsekuensi dari setiap perkataan. Ya, bahkan kita mengatakan ya di atas ya pun ada resikonya. Tidak di atas tidak pun juga ada resikonya. Tetapi setidaknya ketika kita mengatakan kebenaran di atas kebenaran, ya dengan ya tidak, dengan tidak, itu kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Artinya kita sudah mengatakan apa yang sebenarnya. Ya, jadi jangan sampai orang bilang itu perkataan kita ini tidak bisa dipercaya. Jangan sampai ucapan kita ini orang Jawa bilang maaf mencela dan mencere. Artinya ya berubah-ubah sehingga orang sulit membedakan ini sebetulnya diomongkan ini benar atau tidak. Ya, kita harus menyuarakan ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Karena dengan demikian kita sedang menyuarakan kebenaran dan iblis tidak punya ruang untuk dia bermain. Perhatikan, apa yang lebih daripada itu? Lebih dari apa? Dari ya dan tidak tadi. Ya, sebetulnya iya tapi tidak dikatakan iya. Ya, tidak dikatakan tidak. Nah, disitulah iblis bermain. Yang pada akhirnya ya orang tidak mengerti mana yang benar. Ya, sehingga orang disesatkan dari keraguan yang ada itu. Cuma dikasih Tuhan. Tuhan inginkan supaya kita selalu mengatakan apa adanya. Supaya kita dapat dipercaya. Ya, kita seseorang yang memberitakan kabar baik kepada orang lain, tetapi kalau perkataan kita sendiri nggak dapat dipercaya, bagaimana orang bisa mempercayai kabar baik yang kita sampaikan? Karena itu, kebenaran adalah satu hal yang mutlak adanya. Karena itu jangan pernah kita bermain di gray area atau area abu-abu. Jika itu ya, itu kebenaran, ya katakan ya. Kalau itu nggak benar, katakan tidak di atas tidak. Sehingga iblis tidak mencuri atau mengambil kesempatan untuk memainkan peran di sana. Sehingga membingungkan orang, bahkan pada akhirnya bisa membuat orang tersesat gara-gara perkataan seseorang yang tidak jelas. Bahkan perkataan yang bisa menyesatkan. Ayo mari, jadilah orang yang dapat dipercaya dalam ucapan kita. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, pagi ini Tuhan menegur kami melalui firman-Mu supaya kami menjadi orang yang dapat dipercaya dalam ucapan dan perkataan kami. Ialah ya kami katakan ya, tidak kami katakan tidak. Dan kami tidak bermain di gray area. Kami tidak menjadi bimbang yang membuat orang menjadi bingung. Yang tidak menyesatkan orang lain. Dan hidup kami juga berkenan di hadapan-Mu. Karena kami dapat dipercaya dalam ucapan kami. Sehingga ketika kami memberitakan kabar baik, orang bisa mengerti, menangkap, dan akhirnya orang bisa diselamatkan. Karena kabar baik yang kami sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hidup kami hari ini dalam tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera, dan berkat-Mu ya Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.